Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustadz kita Tuan Guru Dr. Haji Mustafa Umar, Tuan Haji Mat Sunaibari beserta seluruh keluarga dan tim, Bapak Ibu, tamu-tamu Allah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. An Abi Hafsin, dari Abu Hafs Umar bin Khattab, dia mendengar Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, segala amal itu yang pertama dinilai adalah niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, orang hanya mendapatkan balasan sesuai dengan niat. Semua makhluk minum, baik yang berakal maupun tak berakal, tapi minum saya tadi bernilai ibadah. Kenapa kucing tak bernilai ibadah minumnya? Karena perbedaannya ada pada niat. Niat merubah adah menjadi ibadah. Makan tadi, makan, semua makan. Binatang makan, hewan makan, burung makan. Kenapa makan kita bernilai ibadah? Karena ada niat. Dulu yang tadi makan tak ada niat Pak Ustadz, ulang sekali lagi. Merubah kebiasaan, maka semua ada niatnya. Tapi apakah dilafazkan di mulut? Nah, inilah perbedaan niat umroh dengan niat yang lain. Salat, ada orang masuk masjid, Allahu Akbar. Ente tak niat tadi? Niat, kenapa aku tak dengar? Niatku dalam hati. Sahur, makan. Ente tak ada niat sahur? Ada, kenapa aku tak dengar? Niatku dalam hati. Tapi kalau umrah, niatnya dikeluarkan di mulut. Labbaik Allahumma umrah. Labbaika Allahumma umrah. Pendek saja. Nanti kalau ada ustadz yang mengajarkan panjang, labbaik nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, silakan. Tapi saya selalu menyampaikan yang simpel, yang singkat, yang pendek, yang padat. Karena jamaah ini sudah sibuk. Dia sibuk meninggalkan keluarganya, meninggalkan kerjanya, meninggalkan tetangganya, sibuk dengan urusan ini. Tiba-tiba ditambah lagi niat panjang 2 meter. Labbaika Allahumma umrah. Diucapkan di mulut, diikrarkan di mulut, dikuatkan di hati. Salat tak ada tempat berniat, puasa tak ada tempat berniat, tapi khusus untuk umrah ada tempat berniat. Nah, inilah dia. Kalau kita datang dari arah Indonesia, berniatnya di Yalamlam. Saya datangnya dari arah Irak Pak Ustadz. Dari Irak berniatnya di Zatu Irqin. Sini Irak. Datang terbang dari Irak, di sini berniat. Saya datangnya dari arah Riyadh Pak Ustadz. Riyadh itu ibu kota Saudi Arabia. Tempat berniatnya ini Qarnul Manazil. Datangnya dari arah Mesir, berniatnya di Juhfah. Jadi Ustadz dulu waktu naik kapal laut, berhenti kapal itu di Laut Merah. Ini yang biru ini Laut Merah, berniatlah di situ. Labbaik Allahumma umrah. Kita ini datangnya dari mana? Dari Indonesia, singgah ke Malaysia. Tapi kita berniat dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka nanti kita berniatnya dari sini, Dzul Hulaifah. Sini kita nanti berhenti.
Tapi di sini ditulis Dzulhulaifah. Ya. Nama masjid Bir Ali. Bir artinya sumur. Ali. Sumur Ali. Sekarang sudah menjadi masjid. Maka di sini nanti kita berniat. Ini titik-titik ini yang menentukannya, menetapkannya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang melewati ini tidak berniat, melewati miqat tempat ini tidak berniat, maka dia kena denda. Makanya nanti kita diajak ke Bir Ali, setelah bersih-bersih, mandi, potong kuku, rambut, segala macam semuanya, maka pakai kain ihram, berniatlah kita ramai-ramai di masjid Bir Ali itu, labbaik Allahumma umrah. Nanti yang lupa sampai ke atas bis, pembimbing mengingatkan lagi, Bapak Ibu, kita masih di kawasan Bir Ali, yang tadi lupa berniat karena asik berfoto. Hari kita ulang balik ya, kata pembimbing, ya labbaik Allahumma umrah, aku sambut panggilanmu ya Allah melaksanakan umrah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari poin ini? Bahwa dalam ibadah umrah ini menekankan niat. Selama ini kami sudah berniat sholat Pak Ustadz, sudah selesai, sudah. Niat puasa, sudah. Niat zakat, sudah. Tapi niat umrah ini ditekankan di mulut, labbaik Allahumma umrah. Aku ini melaksanakan umrah ini bukan karena banyak duit. Melaksanakan umrah ini bukan karena badan sehat. Melaksanakan umrah ini labbaika, karena menyambut panggilan engkau. Ibu, bapak yang berangkat umrah ini semuanya dulu pernah dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu itu belum ada dalam bentuk zahir, masih dalam bentuk batin. Situlah panggilan. Kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik larangan-larangan ihram. Karena tadi setelah berniat itu sudah berlaku segala larangan. Kalau dilanggar maka ada hukuman. Laki-laki jangan sampai menutup kepala. Karena kita sudah terbiasa pakai peci, pakai topi, begitu duduk di bis pakai peci. Kemudian jangan pakai yang berjahit. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan pakai sarung tangan. Karena ini musim dingin di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian jangan sampai menanggalkan rambut bulu badan, memotong, mencabut. Kemudian kuku. Tadi sebelum ke Bir Ali itu kuku sudah dipotong bersih. Jangan pakai wangi-wangian. Kemudian jangan pakai minyak rambut. Kemudian jangan memebang, memotong, mencabut tanam-tanaman. Sampai di Bir Ali nampak pohon kurma, di tangkai batang daun kurma nampak ada duri kurma, dicabut untuk mencungkil gigi. Jangan sampai memburu binatang. Sampai di Bir Ali, sampai di Makkah, turun dari hotel nampak banyak burung merpati. Nah ini jangan sampai. Kemudian pula melakukan muqaddimah pernikahan, melaksanakan akad atau mengakadkan. Nah, ini jangan sampai. Bagi yang perempuan jangan sampai menutup wajah. Jangan sampai memakai sarung tangan. Jangan sampai mencabut, menanggalkan rambut, bulu badan, kuku. Ini sama dengan yang tadi. Nah, ini kita jaga baik-baik. Lalu kemudian bagaimana kalau terjadi Pak Ustadz? Nanti kalau terjadi urus saja sendiri. Karena saya pernah membawa jamaah, saya mengurus kunci kamar hotel di bawah membagi, naik saya ke atas, jamaah sudah berkumpul di ruang makan pakai daster ibu-ibu. Yang laki-laki pula pakai jaket. Kata saya, kenapa ibu pakai daster? Kami mau makan, tak mungkin kami pakai jilbab, pakai ini, kata dia. Bapak kenapa pakai jaket? Dingin kami tak tahan Pak Ustadz. Oh ini kena dam ini, saya bilang. Bayar paling tinggi 600 rial. Kalau tidak sanggup, di bawah itu kasih makan fakir miskin 90 rial.
Kalau tak sanggup, puasa 3 hari. Kalau tak sanggup, Pak Ustadz berdosa, kata saya. Kami pilih dosa aja lah Ustadz. Kata. Pernah saya ngalami gitu. Saya pula yang terbodoh menengok jamaah. Jadi nanti kalau melakukan pelanggaran nih, tak usah datang ke saya, sadar sendiri, bayar aja sendiri. Cari Hotel Hilton namanya, naik ke lantai 4, ada namanya Gift Haji and Umrah. Nah, bayar situ, ada kwitansinya. Nah, bayar. Karena banyak pengalaman beberapa kali jamaah itu datang ke kita menawar. Nah, kita juga tak sampai hati menengok dia menetes air mata. Nah, baguslah urus saja sendiri. Makanya mesti diingat-ingat tentang masalah ini. Apa hikmah di balik larangan ini? Supaya kita mengontrol diri. Ini hidung-hidung kita. Berbulu hidung tadi, bulu hidung itu pun punya kita. Mau kita cabut, mau kita potong, mau kita tanggalkan, apa urusan orang? Bukan kita menyakiti orang, lalu kita cabut. Kena kita. Sampai semuanya dijaga. Lidah jangan sampai caci maki, sumpah serapah, rambut sampai kuku terlepas sedikit. Hati-hati. Artinya inilah yang paling lama orang mengontrol diri. Kalau sholat paling 10 menit. Allahu Akbar. Selama dalam sholat itu dia hati-hati betul, takut menggaru, takut bergerak, takut memandang ke sana kemari. Tapi 10 menit. Tapi umrah dari mulai Bir Ali sampailah ke Makkah. Sekarang yang cepat. Dulu mereka dari Bir Ali ke Makkah ini 8 hari 8 malam. Lebih lama dari puasa. Kalau puasa dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Mau makan takut, mau minum takut, mau menengok takut, mau bercakap takut. Tapi kalau untuk umrah yang lebih panjang, lebih lama dari sholat, lebih lama dari puasa. Nah, inilah dia orang mengontrol dirinya sehingga betul-betul hikmahnya ini yang mau kita ambil. Sehingga kita sadar betul-betul dalam umrah itu selama di bis. Ini perjalanan panjang ini, bisa 5 jam, bisa 6 jam. Pembimbing paling lama bertalbiyah hanya 10 menit. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tadi sudah makan, AC dingin, perjalanan kencang. Hilang-hilang timbul nampak pembimbing tuh. Lama-lama 2 kemungkinan. Kalau tak dia tidur, kita tidur. Begitu terbangun, mulailah bercerita. Tadi ibu itu waktu di Madinah hasik belanja aja. Ingat. Fala rafasa, jangan melakukan rafas seksual. Wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan fasik. Wala jidal, jangan caci maki, sumpah serapah, kelahi, dan ceritakan aib orang, ribah dan namimah. Ini mesti kita jaga dengan baik. Sampailah selama di perjalanan tadi apa yang dilakukan Pak Ustadz? Itulah saatnya memutih tasbih. Tasbih yang sudah dibeli di Madinah tadi, itulah banyak-banyak. Istighfar, salawat, subhanallah, alhamdulillah. Kalau saya patok Pak Ustadz, silakan. Selama dalam perjalanan itu saya bertalbiyah 100. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Habis itu saya istighfar pula 100 Pak Ustadz. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bagus. Habis itu saya bertasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Bagus. Karena banyak juga jamaah ini banyak membeli tasbih tapi tak ada yang dipakai. Nanti balik ke kampung digantungkan ke kaca spion. Tak ada guna tasbih. Oleh sebab itu maka selama perjalanan ini itu tak dijaga. Sampailah di kota Makkah Al-Mukarramah. Inilah bangunan putih yang nampak dari langit sampai orang astronot ke bulan pun nampak. Rupanya di siang hari bercahaya lantai Masjid Al-Haram ini. Dan saya pernah pula
membimbing manasik haji di kantor polisi untuk Intel. Makanya saya tak terlalu khawatir sama Intel nih. Saya pernah ngasih bimbingan Intel. Jadi kata Pak Intel tadi, Ustadz Somad, saya kalau mau pergi ke suatu kota, saya mesti tahu hotel saya di mana, tempat kerja saya di mana. Dari mana Bapak mengeceknya? Kami punya alat. Kami ada alat, kami connect dengan satelit, kami bisa tahu hotel kami di sini, tempat kerja kami di sini, nanti di sini macetnya di sini, kami bisa tahu. Tapi begitu saya cek di Makkah, saya mau tahu hotel saya di mana, masjid di mana, perjalanan berapa lama, belok kiri kanannya berapa, simpangnya berapa, kami pasang alat itu, tiba-tiba alat itu tak bisa membaca Pak Ustadz. Jadi apa yang Bapak lakukan? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata. Sedangkan Intel polisi begitu, apalagi kita Intel Pentium. Oleh sebab itu maka ini mesti kita betul-betul tawakal tingkat tinggi. Maka inilah dia kota Makkah Al-Mukarramah yang dijaga oleh para malaikat, dijaga sampai hari kiamat. Dajjal tak masuk ke Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan kita termasuk yang selamat dari Dajjal nih insyaallah. Apalah doa memasukinya Pak Ustadz? Allahumma hadza haramuka. Ya Allah, inilah tanah mulia punya Engkau. Wa amnuka, inilah negeri yang aman. Faharrim lahmi, sebagaimana mulianya negeri ini, maka muliakanlah darahku, dagingku, rambutku, kulitku dari api neraka jahanam. Wa aminni, amankan badanku dari azab Engkau. Pada saat semua hambamu dibangkitkan, dan jadikan aku sebagai penolong agama Engkau dan orang yang taat kepada agama Engkau. Makanya buku itu digantung di leher untuk menengok bacaan tadi. Atau dipoto, hidupkan HP sehingga membaca. Dicas memang HP tadi. Lalu kemudian sama seperti doa ke tempat suatu daerah, kita minta 3. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Aku minta kebaikan kota Madinah, kebaikan penduduknya, kebaikan isinya. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Selamatkan aku dari kejelekannya, kejahatan penduduknya. Ada juga yang jahat Pak Ustaz. Ada. Abu Jahal, Abu Lahab udah mati, tapi sifat-sifat itu ada. Nah ini kita mintakan. Mudah-mudahan kita selamat dari segala keburukan. Setelah itu kemudian penempatan kamar, tas segala macam siap semuanya. Kita pun turun dari hotel ke bawah menuju Masjidil Haram. Dibimbing pada satu pintu khusus dan inilah jamaah yang teramai dalam sejarah. 2000 sekali turun kita nanti. Nah, insya Allah. Maka kita pun masuklah. Dulu masuk dari pintu Babus Salam, yaitu antara Safa dan Marwah, mendekat ke Safa ada pintu Babus Salam. Tapi sekarang karena renovasi Masjidil Haram, kita ikut saja pembimbing, nanti kita diajak masuk pintu itu dibimbing. Gunanya Bapak Ibu baca doa-doa itu dari sekarang, habis sholat baca sekali, 2 kali. Walaupun tak hafal, nanti bisa mengikut pembimbing, walaupun buku tak dibuka. Allahumma, Allahumma, antas salam, wa minkas salam, wa minka. Walaupun tak hafal, bisa diikut, connect. Tapi kalau buku itu tak dibuka, lain kata dia, lain kata kita. Innas safa, wal marwata, warwata. Apalagi suara dihembus angin, lain masuk ke telinga kita. Nah, itulah gunanya dibaca baik-baik supaya kita bisa nyambung. Doanya tetap sama. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu rahmatmu. Lalu kemudian bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sampailah kita di tempat yang pernah Allah bersumpah dalam Al-Quran. Wal baitil ma'mur. Al-bait rumah, al-ma'mur yang diramaikan. Itu arti al-ma'mur.
Kenapa disebut dia rumah yang diramaikan? Karena rumah itu ramai sekali isinya. Jumlah malaikat yang bertawaf di keliling rumah itu 70.000 malaikat. Dan malaikat yang masuk hari ini tak pernah keluar. Masuk besok tak pernah keluar. Sejak diciptakan Al-Baitul Ma'mur sampai hari ini. Malaikat itu bertasbih di samping Al-Baitul Ma'mur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adam alaihissalam pernah melihat itu. Dan ketika dia sampai ke bumi, dia rindu. Dia ingin melaksanakan seperti yang dilaksanakan malaikat. Maka Allah perintahkanlah dia membangun bangunan yang setentang dengan Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur di atas, dibangunlah Ka'bah di bawah. Kalau dijatuhkan kerikil dari Al-Baitul Ma'mur, pas tepat di atas Ka'bah. Itulah yang dirasakan nanti ketika kita tawaf. Ada 3 makhluk yang kerjanya sama, ucapannya sama, perbuatannya sama di tempat yang berbeda. Malaikat di Al-Baitul Ma'mur, kita di samping Ka'bah, dan planet-planet bertasbih. Putarannya sama ke kiri. Wa kullum fi falaki yasbahun. Semua planet-planet berkeliling. Makanya kalau kita dengar ada suara petir kilat, kita mengucapkan subhana may yusabbihu bihir ra'du wa bihamdi. Karena planet-planet bertasbih mengelilingi matahari. Kita pula bertasbih mengelilingi Ka'bah, dan malaikat bertasbih mengelilingi Al-Baitul Ma'mur. Salat sunat bisa di rumah kita. Puasa bisa di kampung kita. Tapi untuk ini hanya bisa di samping Ka'bah. Kalau sampai besok ada orang Bukit Tinggi mengelilingi Jam Gadang, bid'ah. Ini hanya bisa kita lakukan di samping Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilah. Maka saat tawaf itu nanti rasakanlah itu. Bahwa aku sekarang mengelilingi Ka'bah, mengagungkan, memuliakan Engkau ya Allah. Aku adalah orang yang dulu Kau panggil melalui Nabimu. Di atas sana malaikat berkeliling di Al-Baitul Ma'mur, dan planet-planet mengelilingi matahari. Kalau matahari itu sebesar bola basket, maka bumi sebesar kacang hijau. Lalu kita yang berkeliling Ka'bah itu, terasalah kita hanya butiran-butiran debu di tengah kuasa Allah. Disitulah maka orang yang tawaf itu meneteskan air mata, karena sebetulnya dia la haula wala quwata illa billah. Itulah yang dirasakan saat tawaf itu. Karena kalau tidak begitu nanti mata kita asik menengok. Oh, ini Afrika hitam, ini Rusia putih. Maka ini ibadah batin, spiritual. Itu sebenarnya yang ingin kita sampaikan lewat manasik ini. Kalau tidak itu hilang rasa itu. Apa beda air putih dengan air teh, air kopi? Sama-sama air, rasanya. Dari mana kita bisa merasakannya? Jadi kita tahu, kita tengok, kita rasa, kita dengar, kita tahu. Nah, inilah yang ingin kita target yang mau kita capai. Saat tawaf itu nanti kita betul-betul merasakan keagungan Allah. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Walhamdulillah, aku bersyukur ya Allah. Banyak orang punya duit tak sampai kemari, banyak orang sehat tak bisa kemari. Aku bisa Engkau berikan. Walhamdulillah, tapi aku berangkat kemari bukan karena aku. Wala haula wala quwata illa billah. Ini tentang perputaran. Jadi semuanya berputar di sini. Ini semuanya berputar. Bumi itu berputar, lalu kemudian matahari berputar, kita pun berputar. Semuanya berputar. Siapa yang tak berputar berarti dia mati. Apa makna yang kita ambil dari tawaf ini? Kalau mau selamat di sungai, berkayuhlah. Karena kalau berhenti berkayuh, hanyut. Fa idza faragta fansab. Selesai dari satu aktivitas, lanjutkan. Wa ila rabbika farghab. Tapi jangan sombong, jangan angkuh. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rindulah Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana dulu dia menengok Al-Baitul Ma'mur, dia ingin di tanah ini ada pula yang macam Al-Baitul Ma'mur. Maka kata Allah, bangunlah Adam. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Bangunan pertama yang dibangun di atas muka bumi. Di mana tempatnya? Lalladzi bi Bakkata, yang terletak di Bakkah. Bakkah artinya tajammu', tempat orang berkumpul. Tempat orang berkumpul di atas muka bumi ini yang paling ramai di sini. Musim haji 4,7 juta, itu pun karena ada kuota 10%. Andai 1%. Andai tidak ada kuota, maka mungkin melimpah ruah. Bayangkan, semalam kami bicara dengan Tuan Haji Mat, Ustadz, Malaysia ini sekarang kalau nak berangkat haji ikut urutan kuota antri 100 tahun. Bayangkan itu kalau ngikut. Jadi kalau sekarang dia ngantri umur setahun, umur 100 baru berangkat. Begitulah orang ingin. Jadi ini menunjukkan mukjizat yang dikatakan Allah dulu, lalladzi bi Bakkata, di tempat orang berkumpul. Seandainya ayat ini tak betul, seandainya tak ada orang berkumpul sekarang di sini, maka orang akan mengatakan, ini bohong, ini ayat. Mukjizat. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad 14 abad yang lalu sallallahu alaihi wasallam terbukti sekarang. Tempat yang paling banyak orang berkumpul. Bakkata diambil juga dari kata menangis. Kenapa disebut menangis? Siapapun yang datang ke situ pasti menangis. Mau artis, mau preman, mau petinju, Mike Tyson sampai ke situ menangis. Siapapun menangis. Nah, cuman ada menangis karena ingat Allah, ada juga menangis karena utang macam-macam. Menangis. Bakkata mubarakah, tempat yang dipenuhi dengan barakah. Apa barakah itu Pak Ustadz? Barakah itu bahasa sederhananya kebaikan. Kebaikan. Ada Allah kasih orang. Kita ini semua orang, tapi orang ini dapat kebaikan, dipilih Allah. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tempat, di sini tanah, di Pekanbaru pun tanah, di sana pun tanah, tapi tanah ini ada kebaikan. Satu rakaat di situ sama dengan 100.000 rakaat di Masjid An-Nur, sama dengan 100.000 rakaat di Masjid Kerajaan. Maka bumi ini mendapat kebaikan. Kebaikannya dari siapa? Allah. Kenapa Allah pilih itu? Itu hak prerogatif Allah. Kita serahkan pada Allah. Islam artinya menerima keputusan Allah. Istislam, al-inqiyad wa ta'ah, patuh dan taat. Kenapa mesti ikut Muhammad SAW? Allah menyuruh, Allah milih dia. Kenapa mesti mengikut Makkah? Allah nyuruh, Allah milih dia. Maka kita bersaksi mengikut dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang yang tidak bisa berserah kepada kehendak Allah, maka dia tak bisa mengakui tanah ini paling mulia. Kita berserah mengikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah banjir bandang Nabi Nuh, maka bangunan Ka'bah yang dibangun Adam tadi hancur, rata dengan tanah, tinggal puing-puingnya saja. Adam, Idris, Nuh, habis. Ini sampan itu Pak Ustaz? Enggak, ini gambayangan saja. Lalu kemudian pada masa Ibrahim alaihissalam, kata Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat pondasi Baitullah dan anaknya Ismail. Ibrahim tidak dikatakan membangun, karena bangunan itu sudah ada, hancur, pondasinya ada. Maka Ibrahim membangun renovasi ulang bangunan. Itulah yang disebutkan Dr. Mustafa Umar tadi. Nabi Ibrahim berdoa waktu dia meninggalkan Ismail sama Hajar itu, askantu min zurriyati, ku tinggalkan anakku fi wadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tak ada tanaman, inda baitikal muharram,
di samping Baitullah. Gimana dia mengatakan kutinggalkan di samping Baitullah? Padahal Baitullah kan belum dibangun. Katanya yang membangun Baitullah itu Ibrahim sama Ismail. Kenapa pula waktu Ismail masih kecil sudah dikatakannya kutinggalkan di samping Baitullah? Kan belum ada bangunannya. Maksudnya pondasinya sudah ada. Kutinggalkan anakku ini ya Allah di samping pondasi itu. Dulu sudah ada, tapi rata dengan tanah pada masa banjir bandang Nabi Nuh alaihissalam. Lalu setelah Ismail dewasa, diperintahkan Allah bangun balik bangunan itu. Nah, inilah dia Al-Baqarah 127. Ingatlah. Kenapa disebut ingatlah? Banyak orang tak ingat, banyak orang lupa. Ingatlah wahai orang yang lupa bahwa pondasi itu dulu rata dengan tanah, diangkat balik oleh Ibrahim dan anaknya Ismail alaihissalam. Lalu setelah selesai dibangun Ibrahim, disuruh Allah panggil. Wa'adzin, azan panggilan. Muazzin orang memanggil. Azin panggil. Wa'adzin finnas, panggil semua manusia. Bil hajj, untuk melakukan kunjungan. Hajj artinya kunjungan. Panggil semua orang di dunia ini, hai Ibrahim, supaya mereka berkunjung datang ke bait rumahku ini. Rijalan, berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, naik onta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang walaupun dari lembah yang sangat jauh. Negeri yang paling jauh dari Makkah adalah Papua. Janji Allah SWT, Ibrahim kalau kau panggil nanti orang Papua pun akan datang. Masya Allah, Raja Ampat, Kaimana, lalu kemudian Fak-Fak, itu Muslim, Islam, bersyahadat. Dan sekarang penyebaran dakwah luar biasa. Siapa itu yang berjanji? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun berjumpa dengan saudara-saudara kita dari Papua. Di sana lagi Pak Ustadz, dari Jepang, paling timur, negeri sakura, terbit matahari. Dakwah luar biasa. Yang penting kau panggil saja mereka, hai Ibrahim, nanti mereka akan datang walaupun berjalan kaki dan naik onta yang kurus. Kenapa tak ada disebutnya naik Malaysia Airlines Pak Ustadz? Sedangkan berjalan kaki sampai, apalagi naik pesawat. Sedangkan naik onta yang kurus sampai. Makanya dicatatlah oleh Guinness Book of Record tentang orang sampai ke tanah suci berjalan kaki. Ini bukan bahasa-bahasa hiperbola, ini bukan dusta, ini bukan kalimat bohong, ini kalam Allah. Kalau sudah kau panggil mereka, hai Ibrahim, mereka akan datang walaupun berjalan kaki. Bapak ibu datang ini bukan karena banyak duit. Bapak ibu datang ini bukan karena kaya, bukan karena ada jabatan, tapi karena dipanggil dulu oleh Nabi Ibrahim, dan waktu itu menyahutlah ruh ibu, menyahutlah ruh bapak, berkata labbaik. Waktu dipanggil oleh ibu, hai Abdul Somad, labbaik. Tapi waktu itu belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada tulang, belum ada daging, belum ada darah, belum ada sumsum. Waktu itu hanya ruh. Maka sekarang menyatu ruh dengan jasad, menjawab serentak labbaik Allahumma labbaik. Itulah yang membuat orang terharu, mengenang zaman sebelum ada masa dia sudah menyambut panggilan Ibrahim, dan sekarang dia menyambutnya dalam bentuk yang zahir, hatinya, mulutnya berkata serentak labbaik Allahumma labbaik. Itulah perkembangannya. Dulu hanya satu titik saja di tengah. Mulai agak ada rumah, mulai agak ramai, mulai. Ini Bukit Safa, ini Bukit Marwah, ini Masjidil Haram, ini Ka'bah di tengah, kota Makkah menjadi ramai. Disebut dengan Ummul Qura, Ummu induk, Qura, induk dari segala negeri kota-kota di dunia ini. Itulah dia Makkah Al-Mukarramah. Ini sekarang di tengah malam, sampai orang naik ke bulan pun nampaknya.
Makkah Al-Mukarramah. Ini Makkah zaman lalu. Dulu ada lubang, turun kita ke bawah ini untuk minum air Zam-Zam. Ini rumah yang besar ini rumah sumur Zam-Zam. Ini tempat imam. Sekarang ini dianggap menghalangi tawaf, maka diratakan semuanya dengan tanah. Pintu ini pun ditutup, maka tak ada satu pun lagi yang bisa menghalangi orang tawaf. Tinggal satu-satunya makam Ibrahim. Dulu makam Ibrahim itu pun mau dicopot, mau ditempelkan ke dinding Ka'bah. Copot makam Ibrahim itu, tempelkan di dinding Ka'bah. Sehingga tak ada lagi, rata saja semuanya. Seluruh ulama setuju menempelkan makam Ibrahim ke dinding Ka'bah. Sampai akhirnya datanglah Syekh Muhammad Mutawalli Ash-Sha'rawi, ulama dari Al-Azhar, Kairo, Mesir. Mendengar berita itu, dia datang ke Saudi Arabia. Lalu dia menjumpai ulama, ini tak boleh ditempelkan ke dinding Ka'bah. Dalil-dalilnya kuat. Kata ulama, kami tak berani menghadap raja. Tak berani kami menghadap, ini udah keputusan raja. Datang Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, menulis makalah lengkap dalil-dalilnya, dipresentasikannya di depan Raja Saudi Arabia. Bahwa ini makam Ibrahim tak boleh ditempelkan ke dinding Ka'bah. Akhirnya Raja terkesima dengan dalil-dalil Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Lalu kemudian dia ikut cakap Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, tak jadi makam Ibrahim, tapak kaki Ibrahim tadi ditempelkan ke dinding Ka'bah, hanya bangunan yang besar dibuat kecil saja. Itulah makam Ibrahim sekarang yang kecil itu. Malam itu setelah berjumpa dengan raja, malam itu bermimpilah Syekh Muhammad At-Tawalli Sya'rawi menengok Nabi Ibrahim tersenyum. Maka ditulisnyalah satu buku berjudul Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Di sini aku melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi penulis tafsir, tafsirnya dikaji oleh Dr. Mustafa Omar, jadilah satu disertasi doktor, ulama kebanggaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini gambar masa lalu Ka'bah. Ini tahun 1371. Sekarang 1440. Lebih kurang berapa tahun yang lalu. Begitulah keadaannya, saat itu masih lagi pasir. Ada 4. Apa yang 4 ini Pak Ustadz? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tak menyatu antara 4 mazhab. Dengan amat sangat sederhana. Makkah dari zaman ke zaman. Dan lahirlah ulama-ulama Nusantara yang dulu pergi ke sana tidak hanya sekedar menuntut ilmu, tapi mereka juga menjadi orang-orang yang alim. Kita orang Nusantara bangga luar biasa karena pernah ada orang kita yang menjadi imam di sini. Sekarang kalau anak-anak kita ditanya, siapa imam yang kau kenal? Syekh Mu'aiqili, Syekh Huzaifi, Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh Su'un Ash-Shuraim. Tapi dulu siapa imam di sini? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Al-Minkabawi Minangkabau. Asli orang Bukit Tinggi. Pergi ke Makkah, nasib baik. Hafal Al-Quran, hafal hadis. Lalu kemudian menikah dengan anak saudagar kaya dari Kurdi, namanya Syekh Saleh Al-Kurdi. Lalu dibawa oleh Syekh Saleh ke rumah Syarif, pemimpin Makkah. Saat sholat ditakdirkan Allah salah baca Syarif itu, baca ayat. Diluruskan oleh Syekh Ahmad Khatib dari belakang. Selesai sholat berdialog dengan Syekh Ahmad Khatib, terpukau Syarif mendengar hafalan dan ilmu Syekh Ahmad Khatib. Diangkatlah Syekh Ahmad Khatib menjadi imam di Masjidil Haram, meninggal tahun 1916, 30 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu Syekh Ahmad Khatib tadi punya majelis, berdatanganlah orang-orang Indonesia belajar yang sebelumnya datang sudah lama, tapi hari itu mereka bangga karena ada anak bangsa yang menjadi imam. Datang dari Jawa, datang dari Sumatera. Yang datang dari Jawa itu namanya Hashim Asy'ari. Lalu kemudian itulah pulang menjadi Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Datang pula dari Medan, Sumatera Utara, namanya Hasan Maksum.
pulang ke Medan menjadi mufti kerajaan Melayu Delhi. Itulah dia namanya Syekh Hasan Ma'sum. Mendirikan ormas namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ada pula muridnya datang dari Bukit Tinggi, namanya Sulaiman Ar-Rasuli. Pulang setelah belajar di Makkah, mendirikan pesantren, itulah pesantren Candung. Dan beliau dikenal dengan nama Inya Candung. Bernama Ormas Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Apa yang Ustadz ingin jelaskan? Saya ingin menjelaskan bahwa kita punya ketersambungan sanad keilmuan dengan Makkah Al-Mukarramah. Karena orang yang tidak mengerti sejarah disangkanya putus. Nanti pulang dia ke kampung, imam baca kunut. Kami kemarin di Makkah tak ada baca kunut. Ini Ustadz aja membuat-buat kunut ini. Padahal dulu di sini mazhab Syafi'i paling besar. Tapi setelah tahun 1924 terjadi revolusi, maka yang berkuasa mazhab Hambali. Makanya nanti kenapa kita di Makkah itu tidak membaca kunut subuh? Karena dalam mazhab Hambali tak ada kunut subuh. Jadi dulu zaman Syekh Ahmad Khatib pakai kunut subuh. Saya tidak mempermasalahkan kunut, tapi masalah-masalah kecil ini bisa menjadi besar setelah orang pulang. Banyak juga jamaah umroh yang pulang menyarahkan imam masjid musola. Kami kemarin waktu umroh dengan Ustaz Somad tak ada kunut subuh. Ya, karena sekarang mazhab Hambali. Dulu ini mazhab Syafi'i. Nah, ini tentang masalah kekuasaan dan mazhab. Kita lanjutkan. Ini masa depan. Inilah yang sudah sekarang, sebagiannya sudah siap. Sehingga Ka'bah itu menjadi kecil sekali. Ini masjid yang lama, ini masjid baru jauh lebih luas daripada masjid yang lama. Perluasan Malik Abdullah bin Abdul Aziz. Mengenal apa yang kita kelilingi. Satu, Hajar Aswad. Ini dia, tempat kita memulai tawaf. Dua, Babul Ka'bah. Ini dia, pintu Ka'bah. Tiga, Mizab. Apa itu mizab? Mizab adalah pincuran air, nih bentuknya, yang ada di atas letter U Hijr Ismail. Kenapa ada pincuran air ini? Menyatu dua barakah. Ka'bah ini barakah, ma'an mubarakah. Kami turunkan air yang penuh berkah. Maka ketika air turun ke atas Ka'bah, maka berjumpa dua kemuliaan. Ka'bahnya mulia, air yang turun mulia. Maka ketimpa air ini tumpah, maka ini kalau sudah hujan ini ditutup oleh polisi karena semua orang ingin berebut mendapatkan barokah. Lalu kemudian ini Hijr Ismail, letter U. Kenapa disebut Hijr? Hijr artinya tembok. Ismail, kenapa Ismail? Ismail ikut membangun bersama ayahnya. Yang sebetulnya ini adalah juga bangunan Ka'bah. Tapi karena bahannya kurang, maka tinggal sepotong segitu saja. Apa hikmah di balik itu? Hikmahnya kita yang tidak raja, yang bukan sultan, yang bukan menteri, yang bukan presiden, bisa sholat di dalam Ka'bah. Bagaimana caranya bisa sholat dalam Ka'bah? Siapa yang sholat dalam Hijr Ismail, sama macam orang sholat di dalam Ka'bah. Makanya, tapi jangan paksakan diri. Yang bisa, yang tak bisa tak apa-apa. Karena tidak ada kaitan dengan rukun, syarat, wajib. Hanya sekedar afdal. Yang bisa sholat di dalam Hijr Ismail, silakan. Lalu kemudian nomor 6, multazam. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ada lebih kurang 2 meter tempat berdoa. Namanya multazam. Kalau bisa dekat, tak bisa jauh, tak bisa setentang dengan multazam. Nah, ini penjelasan agar kita mengerti. Maqam Ibrahim, inilah dia. Maqam di tempat kita kuburan. Maqam diambil dari kata qama, tegak berdiri. Tegak berdiri maqam. Tegak berdiri qama. Maqam tempat tegak. Karena ada tapak kaki 2 di dalamnya ini, tapak kaki waktu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah tak ada tangga. Maka kata Allah, tegak engkau di atas batu itu hai Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim tegak di atas batu itu, lunak batu itu macam agar-agar, macam lumpur yang lembut.
maka tercetak tapak kaki Nabi Ibrahim menghadap ke arah Ka'bah. Maka kalau mau menengok tapak kaki Nabi Ibrahim, maka lihatlah dalam maqam Ibrahim. Ini nomor 8, itu adalah rukun Hajar Aswad. Rukun artinya tiang. Karena Ka'bah ini ada 4 pojok. Pojok Hajar Aswad, lalu kemudian rukun Yamani. Ini dia Yaman. Yamani artinya karena sudutnya ini mengarah ke Yaman. Sedangkan yang nomor 10 disebut dengan Syami. Ini dia Syami. Kenapa disebut Syami? Ini dia Syami karena mengarah ke negeri Syam, Palestina. Ini Yaman, ini Syam, ini Iraqi, Irak. Jadi mudah mengingatnya. Hajar Aswad, Irak, Syam, Yaman. Hajar Aswad, Irak, Syam, Yaman. Kemudian ini yang disebut dengan kiswah. Kain yang menyampul dinding Ka'bah ini terbuat dari sutra asli, disebut dengan kiswah. Setahun sekali diganti dengan benang-benang emasnya. Lalu kemudian ini replika gambar di dalam, penyangga atapnya ini ada tiang 3, 1, 2, 3. Inilah dia 1, 2, 3. Di luar pakai kelambu warna hitam, di dalam pakai kelambu sutra berwarna hijau. Lalu kemudian ini tanah haram. Haram artinya mulia. Minal masjidil haram. Masjid yang mulia. Tanah ini tanah mulia. Batasnya inilah dia. Ini batas nanti kita masuk checkpoint dari Jeddah. Namanya pos Shumaisi. Sedangkan ini batas-batas ini semua panjangnya 42 km. Dari Arafah ke Ka'bah 20 km. Dari Ka'bah ke 22 km, dari Ka'bah ke pos yang disebut ini namanya dulu Hudaybiyah. Sekarang namanya Shumaisi. Maka total panjang ini 42 km. Maka kita yang dari Malaysia kalau sholat kita tapi tak kena ke Ka'bah, sholatnya sah. Mana mungkin ada di antara kita nih yang bisa tepat betul ke Ka'bah? Agak mereng sedikit ke kiri atau ke kanan, sah. Yang penting masih kena tanah haram. Nah inilah dia batas Tan'im Ja'ranah. Nanti mau yang tawaf sunat keluar dulu ke tanah halal. Berniat di sini dari Tan'im, dari Ja'ranah atau dari Hudaybiyah. Ada 3 pos untuk berniat melaksanakan umrah. Umrah sunat. Setelah kita sampai, kita lanjutkan. Masuk ke dalam Masjidil Haram, angkat tangan, arahkan ke arah Hajar Aswad, yang bisa mencium. Yang tak bisa, tangan dipegangkan ke Hajar Aswad, tangan itu dicium. Yang tak bisa dari jauh. Bismillah, wallahu akbar. Ya Hajar, kata Umar bin Khattab, wahai batu, innaka la tanfa' wa la tadur. Kau tak bisa mendatangkan manfaat, engkau pun tak bisa menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan karena Muhammad menciummu, aku pun tak mau mencium. Jadi satu-satunya alasan kenapa kau mencium Hajar Aswad, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium. Begitu dulu Umar bin Khattab. Orang sekarang enggak. Sampai membayar calo untuk mencium Hajar Aswad. Menyikut kiri, menyikut kanan untuk mencium Hajar Aswad. Ini tak betul. Mencium Hajar Aswad sunnah. Tapi gara-gara yang sunnah kita melakukan perbuatan haram, jangan. Orang Umar dulu kalaulah bukan karena Muhammad menciummu, aku pun tak mau. Orang sekarang kalaulah bukan nanti kawanku bertanya, balik nanti tanya, kau mencium atau tidak? Nah, makanya kita beramal dengan ilmu, bukan karena hawa nafsu. Beramal karena ilmu akan mendatangkan ketenangan. Beramal karena cakap orang, kita akan ikut cakap orang banyak. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut cakap orang banyak, mereka hanya akan menyesatkanmu, merisaukanmu dari jalan Allah. Benar perbuatan saya ini. Kemarin saya cium karena Allah. Tak bisa mencium, saya pegang, lalu tangan yang memegang itu yang saya cium. Tak juga bisa dari jauh. Bismillahi wallahu akbar. Ustadz, ini ada buku bimbingan manasik putaran 1, putaran 2, putaran 3, putaran 4. Bisa dibaca-baca.
Tak bisa dibaca kacamata rabun, mau ditengok gara-gara itu terlangkup. Tutup, masukkan tas, tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai ke rukun yamani. Dari rukun yamani doa berawah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya arhamar rahimin. Sampai lagi ke Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi insyaallah Bapak Ibu akan ada pembimbing membaca, ikut saja dari belakang. Kami paling jauh Pak Ustadz, tak jelas suaranya, tasbih saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampailah 7 putaran, selesai itu sholat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Tak bisa di belakang, agak jauh sedikit. Tak bisa jauh, yang penting setentang. Tak juga bisa setentang, yang penting masih dalam komplek, dalam Masjidil Haram. Lalu setelah sholat sunat tawaf, berdoa, barulah yang disampaikan Tuan Guru tadi, meminum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, kasih aku ilmu bermanfaat. Tak ada guna profesor, doktor, insinyur, SE, MSI, tak ada manfaat kalau tidak berguna buat orang banyak. Warizqan wasi'an, ilmuku bermanfaat, maka rezekinya berkah. Setelah itu wasyifaan min kulli da', jauh dari penyakit, mundur ke belakang. Dari mana datang penyakit? Dari rezeki tak berkah. Kenapa rezeki tak berkah? Karena ilmu tak benar. Ilmu benar, rezeki berkah, badan sehat. Saya Pak Ustadz, ilmu benar, rezeki berkah, kenapa selalu sakit? Allah ingin mengangkat derajat. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Jangankan sakitmu, duri mentusuk tapak kakimu pun, karena Allah ingin menghapuskan silap salahmu dan mengangkat derajatmu. Oleh sebab itu kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tapak kaki Nabi Ibrahim menghadap ke arah Ka'bah. Salat kita di belakang. Salat setelah di belakang makam Ibrahim, salat, kemudian berdoa, ditunggu oleh pembimbing kita, lalu setelah itu barulah kita dibawa menuju Bukit Sofa. Di mana Bukit Sofa itu Pak Ustadz? Sini. Di sini Marwah. Sofa ke Marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahallul di Marwah. Karena ada juga orang yang menghitungnya dibuatnya 1, 2, kita 7, dia 14. Nah, ini salah hitung. Oleh sebab itu maka naiklah kita ke atas Bukit Sofa, lalu kemudian naik ke atas Bukit Sofa. Idza wasalal Marwah, idza wasalas Safa. Kalau sudah sampai ke Bukit Sofa, mau naik ke atas tuh dilanjurkan. Udah agak mau naik ke atas, terasa dia agak mendaki, membaca. Tapi dibimbing nanti. Innas safa wal marwata min sya'airillah, min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian menghadap ke arah kiblat, lalu kemudian bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu yang dibaca kuat. Sisanya doalah masing-masing. Apa yang mau didoakan? Doanya sir. Habis itu barulah turun ke bawah. Antara dua tiang hijau berlari-lari kecil, yang bisa berlari, yang tak bisa jalan biasa saja, karena ini sunat. Terus baca, nanti sudah agak mau mendaki, lalu kemudian baca Innas safa wal marwata. Bapak Ibu ikut yang saya. Innas safa wal marwata
min sya'airillah min sya'airillah faman hajjal baita faman hajjal baita aw i'tamara aw i'tamara fala junaha alaihi fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Syakirun alim. Nampaknya jamaah terlalu lelah dari Madinah tadi. Suaranya kecil. Habis itu sampai di Bukit Marwah takbir lagi. Takbir baca tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa wahdah. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa nasara 'abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, habis itu berdoalah masing-masing sendiri apa yang mau didoakan. Saya tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Aduh bro, apa ke bahasa kita masing-masing? Bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Kampung, bahasa Melayu. Minta kepada Allah SWT. Lalu turun ke bawah, baca doa putaran 2. Nanti sudah mau lewat lampu hijau ini, lari-lari. Mau mendaki lagi, baca Inna Safa lagi. Nanti berakhir di Marwah. Lalu kemudian berakhir Marwah, tahallul. Nah, nanti ada kawan sahabat bawa gunting, dipotongnya. Jangan mau diguntingkan budak-budak yang kecil bawa gunting. Potong, jangan. Nanti potong, mintanya 10 rial. Kasih, bilang aja saya. Stop. Kalau tidak pura-pura ngantuk aja. Biar kawan kita aja yang motongkan. Muhalliqin, cukur habis. Yang paling afdal, muqassirin, potong pendek. Ini ustadz nih kenapa tak pangkas? Ini nanti mau dipotong habis. Mau begundul, tahallul di Makkah, potong habis. Habislah umrah. Makanya yang perlu diingat umrah itu 5 saja. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Arti tartib berurutan. Tawaf dulu baru sa'i. Jangan sa'i dulu baru tawaf. Umrah sungsang namanya. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Mudah ngingatnya. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Bedanya sama haji Pak Ustadz. Haji tambah wukuf. Itu saja beda. Jadi ibu bapak yang belum haji, nanti kalau ditanya orang, sudah haji Pak? Hampir sikit lagi. Yang bilang belum. Sikit lagi kemarin, hampir. 5 rukun sudah. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Tinggal tambah wukuf di Padang Arafah. Nanti kita dibawa juga oleh trapel kita ke Padang Arafah. Tapi tidak wukuf. Jangan sangka nanti, aku udah wukuf kemarin. Enggak. Wukuf itu tanggal 9 nanti. Bukan besok. Nanti waktu dipotong rambut. Yang laki-laki muhalliqin. Potong pendek muqassirin. Yang perempuan ujung rambut tuh aja diratakan. Yang pula ibu gundul. Nanti balik ke Pasir Pangarayan, tengok orang, ini abri masuk desa. Gitu. Habislah. Allahumma ja'al li kulli sya'ratin. Jadikanlah setiap helai rambut kami ini ya Allah nur. Menjadi penerang pada hari kiamat. Setiap helai rambut kami yang gugur, yang dipotong itu ya Allah, jadikanlah dia menjadi penerang bagi kami di hari kiamat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Habis. Selesai umrah. Aibun, kami ini termasuk orang yang balik. Jalan Allah itu lurus. Tapi waktu melewati jalan Allah ini kadang kita agak belok ke kiri, belok ke kanan. Balik ke jalan Allah. Balik ke jalan Allah itu namanya aibun. Taibun, taubat. Abidun, mengaku menjadi hamba Allah beribadah. Sajidun, sujud, patuh, taat. Li Rabbina hamidun, memuji Allah. Tak ada yang layak kami puji kepada Engkau ya Allah. Maka memuji walahul hamdu walahul sana'ul hasan. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini Bukit Safa. Ini Bukit Marwah. Di belakang Bukit Safa ini
ada bukit namanya Jabal Abi Qubais. Ada juga orang sekarang nyebut, saya tengok di internet, Jabal Abi Kubis. Kubis itu kol. Qubais. Ya, Abi Qubais. Nanti tengok belakang sofa ini ada Jabal Abi Qubais. Di sinilah Nabi berdiri waktu di Bukit Sofa, Nabi berdiri di Bukit Sofa. Hai sahabat, ya, kalau ku katakan di belakang bukit yang besar ini, yang dimaksud Nabi bukit besar itu Jabal Abi Qubais. Kalau ku katakan di belakang Jabal Abi Qubais ini ada pasukan yang akan menyerang Makkah, apakah kalian percaya? Sadaqnaka, kami percaya ya Muhammad. Engkau dari kecil sudah kami gelar Al-Amin. Tak mungkin bohong, tak mungkin dusta. Kalau kukatakan ada pasukan tentara akan menghancurkan kita, kalian percaya? Kami percaya. Kalau kukatakan aku tadi malam dapat wahyu Jibril membawa Quran kepadaku, kalian percaya? Datang Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka kau hai Muhammad, alihadza jama'atana, apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Turunlah ayat, tabbat yada abi lahabin. Makanya nanti waktu tegak-tegak di samping Ka'bah itu nampak, mana yang kata Ustadz kemarin Bukit Sofa itu tempat sa'i. Di belakang Bukit Sofa ada Jabal Abi Qubais. Itulah dia. Jabal Abi Qubais berhadap-hadapan dengan Jabal Qu'aiqian. Makanya waktu Nabi berdarah, dilempar berdarah tumitnya, terompah kakinya basah, datang malaikat penjaga bukit Jabal Abi Qubais dengan bukit Qu'aiqian. Ya Muhammad, aku cabut Jabal Abi Qubais dengan Qu'aiqian, kutimpakan kepada orang Taif, rata mereka dengan tanah. Kata Nabi, jangan. Jangan. Allahumma kharij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka orang yang menyembah Engkau dan tidak mempersekutukan dengan apapun. Doa Nabi dikabulkan Allah. Sekarang orang Taif Islam 100%. Nah, jadi saya ingin ketika melihat bukit itu, kita melihat sejarahnya. Jangan nanti ketika nengok bukit, oh batu-batu aja di sini ya. Rancak lo sampai awak lah. Bagus tempat kita lagi banyak pokok. Kita ke sana bukan mau nengok pokok kayu. Kalau menengok pokok kayu elok Kebun Raya Bogor. Ini kan napak tilas sejarah. Makanya yang mengerti kita apa yang kita tengok itu, yang kita lalui itu kita tahu sejarahnya. Itulah guna manasik. Nah ini. Dulu di atas Jabal Abi Qubais ini ada majelis-majelis ilmu, majelis zikir. Lalu kemudian dengan perjalanan sejarah dipotong ada istana di atas. Istana Raja Fahad bin Abdul Aziz. Nah, jadi nanti nampak di atas, oh itu. Dulu ada masjid di atas namanya Masjid Bilal bin Abi Rabah. Dulu di atasnya ada ulama besar. Ulama besar tadi namanya Syekh Sulaiman, namanya Syekh Sulaiman Zuhdi di atas nih. Syekh Sulaiman Zuhdi tadi punya murid namanya Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Itulah orang Rokan Hulu kampung Pak Haji Bahtiar. Punya murid Syekh Sulaiman Zuhdi tadi punya murid namanya Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Pulang ke Rokan Hulu, itulah membuat surau namanya Sorga, Surau Gadiang. Syekh Sulaiman Zuhdi tadi punya murid namanya Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani tadi punya anak sekaligus murid namanya Syekh Aidarus. Syekh Aidarus tadi punya murid, itulah dia Syekh Alaidin. Pesantren Darussalam apa nama? Kabun. Syekh Sulaiman Zuhdi tadi punya murid namanya Maulana Ibrahim. Itulah dia kumpulan Bonjol Sumatera Barat. Syekh Sulaiman Zuhdi tadi punya murid namanya Abdul Wahab. Itulah dia Syekh Abdul Wahab Rokan. Yang kemudian diminta oleh Sultan Musa dari kerajaan Melayu Langkat
dikasihlah suatu negeri disebut dengan Babus Salam. Bab pintu, salam keselamatan, pintu Babus Salam. Tapi orang Melayu payah nyebut Babus Salam. Nak ke mana? Besilam. Cicit Syekh Abdul Wahab Rokan tu ada di sini. Itu dah dia. Protokol kita tadi. Wal Mukarram Ustadz Ustadz Muhammad Maliki. Jadi ketika kita ke sana melihat ini, oh kita punya hubungan emosional. Kita punya ikatan yang luar biasa. Baik orang Riau, baik orang Sumatera Barat, baik orang Medan, ada ikatan yang luar biasa dengan tempat-tempat ini. Jadi kita tidak merasa terasing. Kita bukan pergi ke tempat yang asing. Itu yang mau saya sampaikan lewat manasik. Ini Ka'bah di tengah, ini Jabal Abi Quwais, ini Jabal Qu'ayqi'an. Jadi posisi Makkah ini macam kuali, Ka'bah ini turun ke bawah. Kuali begini, Ka'bah itu di bawah. Makanya kalau hujan sekejap saja banjir dia. Karena air dari bukit ini turun ke bawah. Makanya Makkah itu sekarang bukit ini yang dilobang-lobangi terowongan-terowongan. Karena kalau tidak ada terowongan, Makkah hampir terisolir, sulit untuk masuk. Jabal Abi Quwais, Jabal Qu'ayqi'an. Yang besar. Ini nanti kita akan dibawa ziarah. Ayo ziarah, ziarah. Bayangan kita ziarah ini ziarah kubur. Padahal maksud ziarah adalah jalan-jalan, visit. Apa yang mau kita tengok nanti? Kita akan dibawa ke Padang Arafah. Ini Padang Arafah waktu sedang kosong sekarang. Ini nanti pada musim haji. Yang putih ini orang pakai kain ihram. Ini ada tugu di atas, pertemuan Adam dan Hawa. Jadi di sana hanya sekedar tempat mengenang musim haji. Jangan pula bawa spidol tulis nama sini. Ini banyak juga nanti yang pesan-pesan anak menantunya, ya tuh tuliskan nama nanti situ. Rupanya nama dia pun tulisnya juga. Ada pula berdoa yang tidak-tidak kepada Allah SWT. Ibu nanti mana tahu sama bapak naik ke atas, kalau bapak tu berdoa, ibu jangan selamin-aminkan aja. Tanya dulu apa doa ni bang. Lalu kemudian kita pula dibawa ke bukit namanya Jabal Nur. Di atas bukit ini ada gua namanya Hira. Habis sholat subuh, bapak-bapak yang anak-anak muda naik taksi ke Jabal Nur, naik ke atas. Lewat jam 8, jam 9 panas, jam 10 panas siang. Dulu kami waktu masih muda-muda, waktu masih kuliah dulu, hampir entah berapa kali naik. Asalnya naik. Sekarang udah tua-tua ini tak kuat lagi. Jabal Nur naik ke atas. Tempat Nabi Muhammad SAW bertahanus. 3 kali Nabi bertahanus. Umur 38. Umur 38 Nabi naik ke atas di bulan Ramadan. Tak ada kejadian apa-apa. Umur 39 naik lagi dia ke atas. Umur 39 naik ke atas pun tak ada kejadian apa-apa. Umur 40, itulah baru kejadian. Pas umur 40, datang makhluk memeluk dia kuat. Iqra, kata makhluk itu. Kata dia, ma'ana biqari, aku tak bisa membaca. Iqra, kata dia, ma'ana biqari, aku tak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Menggigil Nabi turun ke bawah, diselimuti oleh Khadijah, turun ayat ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Jadi ini mengingatkan kita tentang apa? Tentang Khadijah yang solehah, yang ketika naik Muhammad ke atas dia tak melarang, dan ketika turun pun dia tak marah. Ada masa-masanya manusia ini sudah puas dengan materi, tapi batinnya, maka Nabi SAW naik. Tak ada Khadijah marah. Dan ketika dia menggigil pun, tak marah. Oleh sebab itu, maka ini mengingatkan kita tentang sejarah Nabi Muhammad. Naik ke atas ini bukan bagian dari rukun, syarat, wajib, sunat. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Tak ada kait-mengait dengan ini. Ini apa pula Pak Ustaz? Ghar, gua. Thur. Kalau yang tadi Jabal
Nur. Kalau yang ini gua Thur. Tulisannya mirip, bunyinya mirip. Nur Thur. Yang berangkat umroh tadi, waktu mendengar manasik itu mengantuk. Sesudah balik bercerita, kami kemarin naik ke Jabal Sur. Padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang bercerita lupa, yang mendengar tak tahu. Keduanya sama-sama mengangguk. Tapi insya Allah manasik kita malam ini direkam. Madinah 1,5 jam, Makkah 1,5 jam. Saya sudah bicara dari jam setengah 10, sekarang jam 11, 90 menit. Nanti filenya dijadikan menjadi satu, menjadi bahan manasik kita semua. Nah, maka nanti manasik umroh 3 jam. Khatam Madinah dan Makkah. Ini Pak Ustadz, ini rumah tempat lahir Nabi Muhammad SAW. Sekarang jadi perpustakaan, Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Kalau Jabal Sur tadi, disinilah Abu Bakar dengan Umar di atas berdua. Kita tak naik. Dikejar oleh kafir Quraisy Makkah. Malam ini kepala-kepala suku mengutus anak-anak muda bawa parang panjang pedang, sekali cincang potong kepala Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi pun keluar malam itu dari rumah. Sebelum malam itu keluar Nabi, itulah yang kita baca dalam surat Yasin bercerita tentang peristiwa itu. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka tembok, di belakang mereka tembok, kami tutup mata mereka, mereka tak bisa menengok. Keluar Nabi dengan Abu Bakar, naiklah mereka ke Jabal Thur, ke Gua Thur ini. Naik kafir Quraisy ke atas mau menangkap, ditengok mereka ada sarang laba-laba. Kata kafir Quraisy, laba-laba buat sarang, tak mungkin ada orang di dalam, pasti ini tak ada orang dalam. Abu Bakar sudah ketakutan di dalam. Itulah yang diabadikan dalam Al-Quran. Idhuma fil ghar, ketika mereka berdua ada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan khawatir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jangan takut, jangan cemas. Itulah yang kita pesankan ke kawan, ke sahabat. Jangan takut, jangan cemas. Allah bersama kita. Bersama dengan Allah menghilangkan ketakutan dan kecemasan. Yang ingin kami sampaikan, setiap melihat itu napak tilas, mengulang sejarah. Sehingga kita betul-betul paham yang kita tengok itu apa, dan pulang membangkitkan kesadaran spiritual. Selama hari-hari di Makkah, di Madinah ini apalah isinya Pak Ustadz? Tawaf sunat. Katanya kalau masuk Masjidil Haram tak ada tahiyatul masjid. Kalau yang muda-muda, yang sehat-sehat masuk Masjidil Haram langsung tawaf sunat, tak ada tahiyatul masjid. Tapi kami Pak Ustadz tak sanggup tawaf sunat, tetap tahiyatul masjid. Yang tak ada tahiyatul masjid itu waktu masuk pertama kali. Masuk pertama kali langsung tawaf. Tapi untuk besok hari kedua ketiga pilihan. Sanggup tawaf, tawaf. Tak sanggup tawaf, sholat sunat. Sholat sunat pun tak sanggup, mati je lah. Apa guna jauh-jauh datang situ tak beribadah? Apalagi sholat berjamaah. Kalau di Makkah tak sholat berjamaah, tak tahulah entah macam mana di kampung. Sholat sunat. Masuk pagi, duha. Masuk malam, tahajud, witir. Tak tahu sholat sunat apa Pak Ustaz? Sholat sunat hajat, sholat sunat wudu, sholat sunat isyraq, sholat sunat awabin. Tak tahu lagi Pak Ustaz, saking banyaknya. Sholat sunat mutlak. Berdiam diri dalam masjid, iktikaf. Lama-lama di masjid. Masuk subuh, masuk malam jam 1, keluar subuh. Sarapan, istirahat. Masuk nanti jam 10, keluar asar. Masuk asar, keluar isya. Tengok-tengok juga jam makan. Baca Quran. Nanti di Madinah 3 hari 4 hari. Duduk, baca Quran. Dapat sejuz, dapat 2 juz, dapat 3 juz.
berzikir. Itulah gunanya tasbih itu. Itu tasbih. Subhanallah 1000, Alhamdulillah 1000, Allahu Akbar 1000, salawat 1000, Allah Allah. Banyak-banyak zikir. Ini banyak nanti di masjid itu Bapak Ibu tengok sekali, orang umroh tak tahu dia mau buat apa. Masuk pertama sholat sunat. Habis itu masjid itu dipoto. Foto sana, foto sini. Tak tahu lagi foto, dia pula foto. Habis itu tertidur. Tidur telentang. Saya tengok di masjid. Tidur telentang, ngorok, ngences. Nanti pas azan sholat deh. Wuduknya gimana itu? Ini tak betul. Doa, banyak-banyak doa. Muhasabah diri. Selama ini di rumah tak bisa muhasabah. Asal mau muhasabah, berbunyi HP. Maka matikanlah. Di Makkah pun main HP juga. La haula wa la quwata illa billah. Kapan lagi kita mau muhasabah? Amal-amal soleh lainnya, memperbanyak perbuatan baik-baik. Ini ibadah kita. Itu memang bahan itu sudah habis. Memang tak ada lagi. Setelah itu nanti kita akan kembali ke tanah air. Kesimpulannya Pak Ustadz, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Satu umrah ke umrah berikutnya menjadi penebus dosa. Kalau sudah bersih, jangan nodai lagi. Bersih. Kita ini balik bersih. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Itulah dia fitrah. Fitratul Islam. Sebagaimana dulu lahir bersih, begitulah balik dari umrah nanti insyaAllah bersih semuanya insyaAllah. Amin. Tapi hutang tak lunas. Hutang tetap bayar. Maka kita ada silap salah kepada manusia, minta maaf sudah. Silap salah kepada Allah, bersih. Sebagaimana bersihnya kain kanvas, mana bersihnya kain putih, bersih dari segala macam silap, salah dan dosa. Mudah-mudahan anak cucu cicit kita pun bisa melaksanakan umrah. Amin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqanallah lima yuhibbuhu wa yardah. Terima kasih 90 menit kita bersama. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.